Hai, perkenalkan, saya Tiffany Puring dengan NIM 202543011. Saya mewakili kelompok neonatal untuk mempresentasikan video materi yang telah kami rancangkan. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok neonatal. Good morning, sweet cheeks. Mama loves you so much. Coba lihat rumus yang ini. Kalau kita masukkan variabelnya, harusnya begini. Hanya dalam 3 hari setelah lahir, seorang manusia sudah bisa mengenali suara ibunya di antara ribuan suara asing lainnya. Ini bukan sekedar insting, tapi bukti bahwa otak kita telah mulai memetakan dunia, bahkan sebelum kita mengenal angka. Tapi, apa hubungannya bayi berusia 3 hari dengan seorang siswa yang sedang berjuang memahami hukum Newton di kelas fisika? Bagaimana plastisitas neural dan mekanisme adaptasi sensoris pada masa neonatal menjadi fondasi awal pembentukan kognisi manusia, dan apa signifikansinya bagi kita, para calon guru fisika? Mari kita bedah rahasia di balik sirkuit saraf manusia. Oke. Saat bayi lahir, terjadi ledakan aktivitas saraf yang disebut sinaptogenesis. Bayangkan, otak sebagai sebuah sirkuit listrik raksasa yang belum terhubung sepenuhnya. Di masa neonatal, otak berada dalam kondisi sangat plastis. Ia mudah dibentuk oleh pengalaman. Teori periode kritis menjelaskan bahwa ada jendela waktu emas di mana sinapsis terbentuk dengan kecepatan luar biasa untuk merespons rangsangan cahaya, suara, dan sentuhan. Tanpa adaptasi biologis yang cepat ini, otak kita tidak akan memiliki infrastruktur yang cukup kuat untuk memperoleh logika matematika dan abstraksi fisika di masa depan. Belajar fisika adalah belajar mengenali pola. Ternyata, kemampuan ini sudah muncul sejak hari-hari pertama. Dari perspektif information processing, kemampuan bayi mengenali suara ibu adalah bentuk early learning. Otak bayi mulai menyaring data atau noise dan menyimpan memori jangka panjang primitif. Ini membuktikan bahwa kapasitas kognitif manusia untuk memproses data sensoris menjadi informasi bermakna adalah keterampilan yang sudah diasah sejak kita masih sangat merah. Jika fondasi pemrosesan informasi ini kuat, kemampuan analisis di masa dewasa pun akan lebih tajam. Namun, otak tidak tumbuh dalam ruang hampa. Menurut attachment teori, sinkroni antara bayi dan pengasuhnya melalui kontak fisik dan suara adalah katalisator utama. Mengapa? Karena interaksi ini membantu bayi meregulasi sistem saraf mereka. Saat bayi merasa aman melalui dekapan, otak mereka bisa fokus pada pertumbuhan. Jika hubungan ini tidak sinkron, stres akan menghambat plastisitas otak. Pelajarannya jelas, emosi dan keamanan adalah bahan bakar bagi perkembangan otak. Tanpa rasa aman, sirkuit kognitif tertinggi kita yang digunakan untuk berpikir kritis tidak akan bekerja maksimal. Perhatikan bagaimana cahaya membengkok saat melewati kaca. Itu sebabnya kita melihat pelangi di sana. Kamu mengerti sampai sini? Oh, jadi begitu. Tepat sekali. Lalu, apa kesimpulan bagi kita sebagai calon guru fisika? Yang pertama, kita harus sadar akan individual difference. Setiap siswa datang dengan peta saraf yang berbeda sejak lahir. Yang kedua, ciptakan lingkungan belajar yang aman, seperti bayi yang butuh dekapan untuk tenang. Siswa kita butuh lingkungan tanpa tekanan yang berlebih agar plastisitas otak mereka tetap aktif saat memecahkan soal fisika yang sulit. Ketiga, gunakan pendekatan multisensori. Aktifkan kembali cara belajar alami manusia melalui pengamatan langsung dan eksperimen fenomenologi. Tugas kita bukan hanya memindahkan rumus ke papan tulis, tetapi memastikan bahwa lingkungan belajar yang kita ciptakan mendukung potensi luar biasa dari otak yang sudah terbentuk sejak 3 hari pertama kehidupan itu.